kebijakan yang sudah menjadi rencana dan janji kita sejak lama. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas. Ya, terkait saham di bir di Delta ini kan sudah menjadi janji daripada Anies Sandi. Setiap pemimpin itu kan punya janji kampanye. Ketika dipilih berarti yang terpilih kan harus memenuhi janjinya. Masyarakat tidak dirugikan, teman-teman DPRD juga tidak dirugikan. Jadi kalau itu dijual kembali kepada publik, uangnya diterima kembali, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Mereka sedang memanen kemunafikan di antara mereka sendiri, antara Anies Baswedan dengan kelompok 212 yang dimotori oleh Novel Bakmumin. Sama-sama munafik. Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Saya hanya ingin mengingatkan kita semuanya, pada saat itu di istana sudah saya ingatkan bahwa pencegahan, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan. Ingat janji Anies Baswedan soal bir angker saat kampanye Pilkada DKI, hingga kini tak terrealisasi. Janji Anies Baswedan saat kampanye politik pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 diungkit lagi, hingga masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 berakhir. Janji Anies Baswedan soal perusahaan bir angker tak kunjung terrealisasi. Kini Anies Baswedan resmi sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Anies Baswedan kemudian diusung Partai Nasdem untuk bertarung di Pilpres 2024. Terlepas dari capaiannya, selama 5 tahun menjabat, masih ada sejumlah janji ekonomi kampanyenya yang belum terrealisasi. Salah satu janji Anies Baswedan yang belum direalisasikan adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Tbk yang merupakan produsen bin angker. Saat kampanye Pilgub DKI Jakarta, Anies melontarkan niatan tersebut karena ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Tak elok rasanya jika pemerintah daerah sampai menjadi pemilik perusahaan minuman keras. Di samping itu, ia mengatakan bahwa 26,25% saham PT Delta Jakarta yang dimiliki Pemprov DKI tidak menguntungkan. Dengan menjual saham tersebut, uangnya bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Setelah terpilih, Anies Baswedan bersama wakilnya kala itu, Sandiaga Uno, memang pernah mengumumkan akan melepas saham di PT Delta Jakarta pada 16 Mei 2018. Namun hal itu belum terrealisasi hingga kini. Salah satu sebabnya yakni alotnya pembahasan di DPD DKI untuk meloloskan persetujuan penjualan saham DLTA yang diusulkan Anies Baswedan. Janji kampanye Anies Baswedan soal pelepasan saham DLTA juga sempat muncul lagi ke permukaan ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya aturan investasi minuman keras dalam peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Namun aturan ini sudah dicabut setelah Presiden Joko Widodo mendapat kritikan dari khalayak serta masukan dari para pemuka agama. Pemilik saham DLTA dikutip dari laman resmi Delta Jakarta, Rabu 19 Oktober 2022. Kepemilikan saham mayoritas perusahaan tersebut saat ini dikendalikan oleh San Miguel Malaysia Ltd. San Miguel Malaysia terafiliasi dengan San Miguel Group yang merupakan konglomerasi bir asal Filipina. Di Delta Jakarta, San Miguel menggenggam mayoritas atau jadi pengendali saham terbesar. Saham sebesar 58,33% atau setara 467 juta lembar saham. San Miguel juga tercatat menjadi salah satu perusahaan pembuat minuman beralkohol terbesar di dunia. Pangsa pasar terbesarnya berada di Cina, Hong Kong, dan Filipina. Sementara Pemprov DKI Jakarta menguasai 26,25% saham atau yang terbesar, kedua di Delta Jakarta atau sebesar 210 juta lembar saham. Saham sisanya dimiliki publik dengan persentase sebesar 15,42%.
Meski jadi kontroversi, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta cukup diuntungkan dengan kepemilikan saham di pembuat bin Anker tersebut. PT Delta Jakarta Tbk merupakan perusahaan yang terbilang hampir rutin mencetak untung setiap tahunnya. Setoran dividen juga terus mengalir ke pemegang sahamnya. Jatah dividen DKI terbaru pada Juni 2022 lalu, DLTA memutuskan membagikan dividen sebesar 240,19 miliar rupiah kepada para pemegang sahamnya. Nilai dividen ini sama dengan Rp300 untuk setiap lembar saham. Keputusan pembagian saham perseorangan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang berlangsung pada Kamis 16 Juni 2022. Salah satu pemegang saham terbesar di DLTA, yakni pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga akan menerima setoran dividen sebesar Rp60,1 miliar. Imbas kebijakan Anies Baswedan, Heru Budi Hartono di demo pekerja pelabuhan KCN di Balai Kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapatkan tuntutan dari massa imbas kebijakan yang diberlakukan Anies Baswedan. Tuntutan tersebut datang dari massa pekerja korban penutupan pelabuhan KCN Marunda, Jakarta Utara. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur DKI, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu 19 Oktober 2022. Massa meminta Heru Budi Hartono untuk kembali membuka pelabuhan KCN Marunda yang sebelumnya ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup saat Gubernur Anies Baswedan menjabat. Akibat penutupan itu, ribuan orang menjadi pengangguran. Dalam orasinya, massa mengaku menderita dengan penutupan pelabuhan tersebut. Mereka berharap Pemprov DKI di bawah pemimpinan Heru bisa segera mengambil solusi atas persoalan yang berimbas pada para pekerja pelabuhan. Adapun dalam kesempatan tersebut, pihak Pemprov DKI menerima sejumlah perwakilan pendemo untuk mediasi. Kepala Kesbangpol DKI Taufan Bakri disebut berjanji menampung keluhan para pekerja pelabuhan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Ahmad Haryadi menuturkan pihaknya mempertimbangkan pengembalian izin PT Karya Citra Nusantara yang dicabut Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya izin operasional PT KCN dicabut Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup pada Juni 2022 silam lantaran belum menjalani sanksi administratif terkait pencemaran lingkungan. Ahmad mengatakan pertimbangan soal pengembalian izin KCN harus melewati proses evaluasi. Namun kata Ahmad, saat ini PT KCN dinilai sudah melakukan ikhtiar baik terkait pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan PT KCN misalnya penanaman ribuan bibit mangrove di pesisir pelabuhan Marunda. Hal ini kata Ahmad dapat sangat bermanfaat masyarakat yang tinggal di pesisir. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mencabut izin PT KCN setelah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif kepada PT KCN. Adapun 32 item pengelolaan lingkungan hidup yang harus diperbaiki PT KCN. Sayangnya berdasarkan hasil pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, PT KCN belum melaksanakan perintah sanksi administratif sehingga dilakukan pemberatan penetapan sanksi dengan penerbitan SK tersebut. Sementara SK yang dimaksud yakni Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 21 tahun 2022 tentang penerapan sanksi administratif pencabutan keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 56 tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang izin lingkungan kegiatan bongkar muat oleh PT Karya Citra Nusantara yang ditandatangani pada 17 Juni 2022 lalu. Asep menyebut PT KCN harus menghentikan seluruh kegiatan bongkar muatnya karena izin lingkungannya dinyatakan tidak berlaku. Sebagai langkah lanjutan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priuk dan Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Marunda untuk dapat mendukung langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.